Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana syahrun azimun mubarak, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Ja'alallahu lana siyama naharihi faridah wa qiyama lailihi tatawwu'a. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa sahabat Zafatur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah sekarang kita berada di bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu malam yang diberi nama malam Qadar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah khusus, surat yang ke-97 dari Al-Qur'an, surat Al-Qadar yang menjelaskan tentang keutamaan dan keistimewaan malam Qadar tersebut. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insyaallah mudah-mudahan salawat dan salam dicurahkan kepada umatnya yang senantiasa konsisten dan konsekuen melaksanakan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Para pemirsa Zabatur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita ingin tahu apa kehebatan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Qadar tersebut, Lailatul Qadr. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kita ketahui para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara rinci keistimewaan dan keutamaan malam Qadar tersebut. Yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam Qadar tersebut adalah malam di mana diturunkan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an sebagai kitabullah yang diturunkan, yang menjadi petunjuk dan pedoman untuk kebahagiaan kehidupan umat manusia di dunia dan di akhirat. Pengertian diturunkan itu ada dua makna. Ada yang pertama bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali, yaitu pada malam 17 Ramadan, dan itu disebut malam tersebut adalah malam Qadar. Karena memang turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan, sebagaimana yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian di dalam surah Al-Anfal juga disebutkan bahwa malam turunnya Al-Quran itu adalah malam hari bertemunya pertama kali dua pasukan besar, Yaumal Furqan, Yaumal Jam'an. Jadi hari Al-Furqan, turunnya Al-Quran, adalah hari di mana bertemunya pasukan Islam Rasulullah SAW dengan kafir Quraisy di perang Badar, dan itu pun terjadi di bulan Ramadan. Kemudian kita ketahui bahwa kemuliaan dari malam Qadar itu sendiri Allah sebutkan setelah Al-Quran diturunkan pada malam yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan. Keberkahan dan kemuliaan pada malam Qadar tersebut adalah diantaranya sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat berikutnya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Pada malam Qadar tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang sangat dahsyat.
bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka melakukan ibadah, ketika mereka melakukan amal soleh pada malam tersebut, maka semua ibadah apa saja yang dilakukan, semua amal soleh yang dikerjakan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala seperti seseorang melaksanakan ibadah amal soleh selama 1000 bulan. Kita ketahui bahwa umat Nabi Muhammad SAW ini adalah umat yang paling pendek umurnya dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu. Tetapi Allah memberikan kemuliaan kepada umat ini, diantaranya adalah umat Nabi Muhammad lah nanti yang akan pertama kali masuk surga Allah Subhanahu wa taala sebelum umat-umat yang lain. Dan umat Nabi Muhammad ini juga diberikan kemuliaan oleh Allah dengan walaupun mereka umur yang pendek, katakanlah tentunya amal solehnya tidak banyak dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, tetapi dengan pelipat gandaan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi lebih afdol, lebih mulia daripada umat-umat terdahulu. Bahkan di dalam buku tafsir disebutkan bahwa asbab nuzul dari surah ini diantaranya adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan atau menceritakan kepada sahabatnya pada zaman Bani Israel dulu ada nabi yang selama 1000 bulan setiap hari dia mengangkat pedang dan setiap malam dia melakukan qiyamul lail, tahajud, tiada henti-hentinya, sehingga para sahabat tercengang alangkah hebatnya pahala amal soleh yang dilakukan orang tersebut. Dan itu adalah Rasulullah menyebutkan karena saat itu beliau tersenyum gitu ya. Beliau diperlihatkan oleh Allah pada hari kiamat manusia-manusia digiring ke surga. Ada seseorang nabi, kata beliau, yang hanya dengan sebilah pedang masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa pengikut satupun, dan itu adalah Nabi Sam'un Al-Ghazi. Jadi dia di dalam buku-buku sejarah disebutkan namanya Sam'un Al-Ghazi, atau dalam bahasa asingnya disebut dengan Simpson ya, atau Samson. Nah, ini ketika Rasulullah menceritakan kehebatan orang tersebut selama 1000 bulan siang harinya selalu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang, dan selama 1000 bulan setiap malam selalu qiyamul lail, tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat iri ingin melakukan tersebut, sementara umur umat Nabi Muhammad SAW itu, kata beliau, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Pasti tidak akan bisa melampaui 1000 bulan, karena 1000 bulan itu adalah 83 tahun lebih 4 bulan. Maka Jibril alaihissalam turun langsung dan memberitahukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa pada umatmu ya Muhammad ada satu malam ketika mereka melaksanakan ibadah, maka nilai ibadah tersebut pahalanya akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan. Dahsyat, luar biasa. Alhamdulillah, karunia Allah kepada kita. Juga keberkahan dan kemuliaan malam Qadar ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam tersebut tatanazzalu alaihil malaikah. Pada malam itu malaikat-malaikat di Lauhil Mahfuz yang jumlahnya tidak terhitung turun ke dunia ini di bawah pimpinan malaikat Jibril alaihissalam. Masya Allah. Nah, ini menunjukkan satu kemuliaan malam tersebut di mana Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada makhluknya yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat-malaikat Allah, untuk turun ke bumi ini. Dan turunnya malaikat tersebut ke bumi ini tiada lain adalah dalam rangka memberikan selamat ya, kepada hamba-hamba Allah yang menghidupkan pada malam tersebut. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi ucapan selamat dari malaikat kepada semua
hamba-hamba Allah yang menghidupkan pada malam tersebut. Bahkan ada lagi yang mengatakan bahwa malaikat itu turun dengan mengaminkan doa-doa orang-orang yang lagi berdoa pada malam tersebut. Bahkan ada yang mengatakan juga malaikat-malaikat tersebut berdoa kepada orang-orang, di samping mengucapkan selamat, dia berdoa kepada orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut. Dan kita ketahui bahwa doanya para malaikat itu adalah merupakan pengampunan Allah, pengampunan, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang menghidupkan malam tersebut. Para sahabat Zafatur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya keistimewaan yang luar biasa ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan jangan lupa untuk menghidupkan malam tersebut, karena insya Allah ulama sepakat bahwa malam Qadar itu pasti berada setiap tahun di bulan Ramadan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala merahasiakan tepatnya kapan terjadinya malam Qadar tersebut. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fi ashril awakhir fil witri min Ramadan." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Carilah oleh kalian malam Qadar itu di malam ganjil 10 terakhir di bulan Ramadan. Sehingga ulama khilafiyah untuk kepastian dari malam tersebut. Ada yang mengatakan malam 21, ada yang mengatakan malam 23, 25, 27, 29. Dan bisa jadi malam-malam sebelumnya. Karena kalau kita perhatikan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Qadar, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam yang penuh dengan keberkahan. Dan masyhur ya bahwa nuzul Quran, turunnya Al-Quran itu dikenang dan diperingati pada malam 17 Ramadan. Nah, tentunya rahasia penentuan tanggal ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk memanfaatkan malam-malam di bulan Ramadan ini untuk banyak-banyak takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping sholat tarawih atau sholat malam yang lain yang kita lakukan, kita juga banyak tilawatil Quran, banyak bertasbih, bertahlil, bertahmid dan bertakbir, serta tentunya beristighfar dan bersalawat pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah ketika ini kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan dengan kita hanya sholat 2 rakaat saja di malam Lailatul Qadar itu, maka katanya Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita terdahulu. Apalagi kalau lebih dari 2 rakaat. Subhanallah. Para sahabat Zafatur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sekali lagi kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah masih memberikan kita umur yang panjang, kesehatan, sehingga sekarang kita berada di bulan Ramadan yang mulia ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.